Hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Arifin, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Nasrullah, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin, dan para asatidz yang lain. Mohon maaf saya tidak sebut lagi namanya karena nggak ada catatannya ya Bu ya. Yang kami hormati Ketua RW 02 Bapak Haji Ahmad Jayani, para hujjah calon haji. Itu ayo kagak mau. Amin. Enggak mau haji Bu. Kepengen umroh nggak Bu? Sudah daftar belum? Jangan ngomong. Pak, dengar nggak Pak? Dengar. Ini kayaknya diem aja nih. Ngantuk kali. Ini ada syarat nih Pak, nih Bu, supaya kepengen bisa umroh itu ada syaratnya. Yang pertama, kita sering baca sholawat. Sholawatnya bukan kayak sholawat tadi, tapi beda, ini sedikit panjang. Saya ajarin mau ya? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Bisa nggak gitu? Enggak. Enggak bisa ya. Bapak bisa nggak Pak? Enggak. Kepengen bisa? Datang ke rumah tuh, bawa bulan teh ya. Itu kita sering baca sholawat tadi minimal 3 kali satu waktu. Insya Allah nanti bisa berangkat haji atau berangkat umrah insya Allah. Kalau kita baca sholawat tadi kok belum mempan juga, belum berangkat haji dan umrah juga, kita sering-sering baca surat Al-Waqiah. Insya Allah bisa tiap malam insya Allah. Terus kita baca insya Allah nanti bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya robbal alamin. Kok yang pertama tadi baca sholawat belum juga berangkat, baca Al-Waqiah juga belum juga berangkat, maka kita pelajari yang 3 diantaranya itu adalah surat Tanah. Ya, surat kekontrakan tuh, itu pasti tuh kita biasanya ini pulang nanti ke rumah buka lemarinya ya, kita ambil besok kita bawa ke PPN, insya Allah bisa berangkat haji langsung tuh ya, kita daftar. Tapi di corona ini mah lama 17 tahun ya. Saya punya temen Bu, saya punya teman di Kosambi itu setiap hari itu nanam kangkung dan nanam bayam Bu ya. Setelah dia ditanam, kita petik lalu jual di pasar, itu setiap hari begitu tuh. Dia bisa berangkat haji Bu, bener dia. Hanya nanam kangkung dan nanam bayam dia bisa berangkat haji. Kenapa dia? Jual kangkung, jual bayamnya, jual sekaligus tanah-tanahnya. Bagus kan? Bagus. Bagus tuh, maka kita ikut tuh ya. Insya Allah kita nanti bisa berangkat haji. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati sahibul musibah, semoga mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah taziah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa gembira itu bukan hanya orang di dunia saja, di alam kubur pun juga orang bisa merasakan gembira Bu. Kalau orang di dunia merasa gembira itu kalau sudah lama kita nggak ketemu-temu sama temennya, nggak ketemu-temu sama saudaranya, bertahun-tahun kagak ketemu, giliran ketemu, girang nggak kira-kira? Girangnya bukan main, merasa gembira. Lalu bagaimana orang yang ada di dalam kubur bisa merasakan gembira seperti gembiranya ketika masih hidup? Sebagaimana
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Fa in kana khairan hamidallaha ta'ala wastabshiru wa iyyara ghaira dzalika Allahumma la tumithum hatta tahdihim hidayatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'malal ahya'i, sesungguhnya perbuatan orang yang masih hidup disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ala abaihim wa ala asyairihim, terhadap nenek-nenek kita, terhadap bapak-bapak kita, engkong-engkong kita, ibu-ibu kita, minal amwati, yang sudah meninggal dunia, Bu. Perbuatan kita nih masih hidup disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ibu kita, bapak kita, engkong kita, nenek kita yang sudah meninggal dunia. Fa in kana khairan, apabila yang masih hidup, anak-anaknya, cucu-cucunya, itu perbuatannya baik, rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat 5 waktu dan lain sebagainya, hamidullah ta'ala wastabshiru, orang yang sudah meninggal dunia, nenek-nenek kita, engkong kita, ibu kita dan bapak kita, itu akan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastabshiru, dan merasa gembira. Maka kita hati-hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Disampaikan, Bu, kepada kita, kalau kita keluar apa baik, ya insya Allah nanti dia akan gembira. Tapi sebaliknya, jikalau anak-anak kita, cucu-cucu kita, kelakuannya tidak baik, bagaimana? Wa iyyaro ghairu dzalika, sebaliknya, apabila anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya tidak baik, lalu mereka mendoakan kita, Bu. Yang berdoa itu bukan hanya orang yang masih hidup saja, yang sudah meninggalkan kita pun juga ngondoain kita, Bu. Kalau yang masih hidup, kita doainnya Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu'an anhum, itu doanya begitu tuh. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dunia, kalau taksirannya, keluarganya, kelakuannya tidak benar, tidak baik, doanya Allahumma la tumithum hatta tahdihim hidayatan. Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum mereka dapat hidayah. Didoain. Namun doanya berbeda kan ya? Ya. Doanya berbeda. Kalau orang yang sudah meninggal dunia kita doain, dia dengar, Bu. Tetapi kalau orang yang sudah meninggal, kita yang masih hidup, kita nggak bisa dengerin. Karena apa? Alamnya berbeda. Kalau alamnya sama, pasti dia dengerin. Walaupun itu jauh. Misalnya kita doain kepada anak kita yang ada di Surabaya. Kalau ada yang di luar negeri juga bisa doain, ya kan? Kita telepon bisa kan? Nah, kita sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Karena apa? Kita dengar nggak? Dengar, karena alamnya sama. Nah, kita doain terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal mah dengar, tapi kita kagak dengar karena alamnya beda. Coba kalau kita dengerin orang yang sudah meninggal dunia berdoa, jangankan kita doain, coba ibu-ibu kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahli kuburnya menjawab salam. Waalaikumsalam. Saya yakin orang akan berlari semua, Bu. Bener gak kira-kira? Betul, kabur. Bener. Assalamualaikum, kuburan jawab. Kagak jadi ziarah. Coba. Ya kan? Tuh, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap orang yang sudah meninggal dunia mampu untuk mendengarkan doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mayit di dalam kubur itu bisa merasakan sakit sebagaimana sakitnya ketika di dunia, Bu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mayit yang sudah ada di dalam kubur bisa merasakan sakit? Maka Rasul menjawab atas pertanyaan para sahabat,
Memang mayit di dalam kubur tidak bisa berantem, tidak bisa bertikai dengan tetangga-tetangga sebelahnya. Namun jikalau keluarganya, anak-anaknya itu berantem, bermusuh-musuhan, tidak akur, maka orang tua yang sudah meninggalkan kita akan merasakan sakit sebagaimana sakitnya ketika di dunia. Namun apabila saudara-saudaranya akur, lalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita membaca Al-Quran, sering membaca Yasin, sering bersedekah, ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah orang tua kita yang mendahulunya akan merasa senang dan bergembira dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita yang masih hidup? Tentu kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian, Bu. Ya kan? Semua orang nggak usah pakai takut mati, Bu. Takut corona karena takut mati, nggak usah mati. Mati itu kalau orang yang takut mati pun juga akan mati, yang nggak takut mati pun juga akan mati. Yang paling penting bagaimana kita bersiap-siap, harus mempunyai amal baik untuk bekal di akhirat nanti. Karena apa? Amal yang kita bawa itu adalah yang ngikut kepada orang yang meninggal dunia. Itu ada dua, ngikut, Bu, bukan dibawa, tapi ngikut. Ya, kalau dibawa mah kita bawa yang bagus-bagus saja nih. Misalnya kita pergi kemana atau beli apa, kan dipilih yang bagus-bagus. Karena amal kita ngikut kepada kita, yang jelek pun juga ngikut, yang bagus pun juga ngikut. Maka kita, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan sisa-sisa umur hidup kita, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhlas dalam beribadah. Dalam sebuah riwayat bahwasanya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah, ketika wafat jenazahnya diangkat oleh 4 orang, Bu. Yang pertama adalah suaminya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang kedua dan ketiga putranya Al Hasan dan Al Husain. Yang ketiga, yang keempat itu adalah Abu Dzar Al Ghifari. Ketika jenazah itu sudah dibawa ke kubur, lalu diletakkan di tepi kubur, berdirilah Abu Dzar dengan mengucapkan, wahai kubur, tahukah kalian siapa yang kami bawa ini? Ini adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ibu dari Sayyidina Al Hasan dan Al Husain. Maka terdengarlah suara di dalam kubur, saya bukanlah tempat orang-orang yang membangga-banggakan keturunan atau nasab. Saya adalah tempat amal baik, tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibadah kita? Tentu agar kita nanti di dalam kubur itu tidak mendapat siksa, tidak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 4. Itu yang pertama, kita rajin membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita rajin sholat 5 waktu. Yang ketiga, itu adalah bersedekah. Yang keempat, itu adalah kita rajin mengucapkan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya kepengin sedikit tausiah akan panjang, Bu, tapi namun karena waktu sudah sedikit malam, mungkin itu saja ya. Kalau saya biasanya kalau tausiah panjang-panjang nih, Pak, takut sama ibu-ibu gitu ya. Kalau lebar-lebar atau bapak-bapak, bener nggak? Iya, kalau panjang kita takut sama ibu-ibu, kalau lebar ikut bapak. Yang enak pasti sedang aja, Pak ya.
Itu nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang. Insya Allah itu udah girang banget dah gitu ya. Mungkin itu saja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian bersama kita mendengarkan tausiah